Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin 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 ya robbal alamin. Untuk malam hari ini, Mr. Zack akan menceritakan sebuah kisah dari seorang kawan yang bercerita mengenai kejadian aneh ketika beliau menjalankan tugas sebagai seorang penjaga malam di sebuah perusahaan perkebunan. Oke, kita sebut saja nama narasumber adalah Pak Wahono, nama samaran tentunya. Sekitar tahun 2011 ini Pak Wahono pernah bekerja sebagai seorang penjaga malam di sebuah perusahaan perkebunan, di mana tugasnya adalah mengawasi dan menjaga keamanan kebun, khususnya kebun, dari pencurian dan sebagainya. Suatu ketika di tahun 2011, menurut Pak Wahono ini, beliau sedang dinas malam di sebuah pos pengamanan di sebuah wilayah perkebunan. Jadi ada perusahaan perkebunan yang memiliki areal kebun dan itu sangat luas, di mana ada titik-titik tertentu yang di situ didirikan semacam pos atau checkpoint untuk tempat para petugas keamanan berkumpul. Kira-kira jam 9 malam ya. Belum malam ya, jam 9 malam Pak Wahono ini melaksanakan kewajibannya untuk berpatroli mengecek keamanan kebun dari segala macam kemungkinan ya. Yang namanya kebun itu kan tanaman-tanaman industri atau tanaman komersial ya, jadi jangan sampai ada pencurian atau hal-hal lain yang akan merugikan dari perusahaan. Sesuai SOP, maka Pak Wahono ini patroli berdua dengan kawannya ya. Kita sebut saja nama kawannya ini Pak Yanto ya. Pak Wahono dan Pak Yanto akhirnya patroli dengan menggunakan sepeda motor dan alat-alat lain seperti senter dan sebagainya. Semua pelosok di area wilayahnya itu diperiksa semua. Di kebun sendiri, kemudian di semacam tempat penimbunan hasil dan sebagainya itu diperiksa, tidak ada yang tidak diperiksa. Ada suatu bagian kebun ini yang walaupun itu daerah lahan milik perusahaan perkebunan, tapi ada suatu jalan yang seringkali dijadikan jalan alternatif oleh warga untuk bepergian. Ketika sampai di jalan tersebut, ini gelap ya, jalannya gelap dan tidak beraspal, kira-kira lebarnya hanya sekitar 3 meteran. Pak Yanto ini melihat ada sebuah kejanggalan, yaitu ada sebuah sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan, padahal di situ areal kebun, tidak ada emplasemen, tidak ada kantor, tidak ada checkpoint untuk bekerja. Naluri sebagai penjaga keamanan ini berkata, kita harus cek, kayaknya ini janggal karena memang kenapa ada motor diparkir di situ? Siapa tahu itu adalah pencuri yang akan mencuri hasil-hasil kebun dari tanaman komersial yang ditanam oleh perusahaan perkebunan, atau paling tidak jangan-jangan itu adalah orang yang tidak bertanggung jawab yang melakukan kegiatan, mohon maaf ya, seperti asusila atau kegiatan yang tidak baik lainnya. Maka Pak Wahono ini mematikan mesin kendaraannya, turun dari kendaraan berdua dengan Pak Yanto untuk memeriksa gitu ya, memeriksa kendaraan. Kendaraan diperiksa, sebuah sepeda motor, waktu itu sepeda motor bebek gitu ya, bukan matic, bebek, kemudian dalam kondisi dikunci stang. Ada semacam kayak tas yang diikat di jok belakang gitu. Senter dinyalakan, kemudian disorot ke sana ke sini. Siapa tahu memang itu kendaraan dari pencuri atau orang yang berbuat asusila. Ketika
jalan untuk memeriksa sekeliling, itu ada kejanggalan yang kedua, yaitu ditemukan sepasang sepatu, sepatu kiri dan kanan, sepasang sepatu yang ditaruh dengan ditaruh dengan baik di semak-semak. Di situ kan hanya ada tanaman industri, ada semak-semak belukar, jadi tidak ada tanaman. Tapi anehnya ada sepatu yang diletakkan dengan rapih di tanah gitu, di rumput. Kalau logikanya kalau ada orang lari, misalkan ada pencuri kemudian melihat ada lampu sorot, lampu motor dari security, mungkin dia lari, bisa jadi ketika sepatunya terlepas maka sepatu itu akan berserakan tidak teratur. Tapi ini sepatu ini seperti sengaja diletakkan di situ. Dicek sana kesini memang hanya ada pohon-pohon, kemudian ada tanaman industri dan perdu, semak dan sebagainya. Tapi sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah mampir, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin untuk di-subscribe terlebih dahulu, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita lanjut. Nah, ketika di center sekitar sepatu yang diletakkan dengan rapih tersebut, tidak ada bangunan satupun, yang ada hanya pohon-pohon tanaman industri, kemudian ada semak belukar. Nah, posisinya Pak Wahono ini berpisah dengan temannya Pak Yanto, jadi memang mereka menyebar ya, mungkin istilahnya Pak Yanto ke kanan, Pak Wahono ini ke kiri. Ketika Pak Wahono ini sedang menyenter di sekitar parameter dia berdiri, Pak Yanto ini berteriak, manggil Pak Wahono ya. "No, Wahono, ini ada orang tergeletak di sini." Nah, maka Pak Wahono ini mendekati. Ternyata Pak Yanto ini menemukan ada seorang pemuda itu tengah tertidur di semak-semak, tidur di lantai. Maaf, tidur di mana? Tidur di tanah tanpa alas ya, bener-bener tidur di lantai kebun tanpa alas. Padahal di bawahnya kebun itu kan paling tidak kalau bukan tanah adalah semak belukar atau tanaman-tanaman perdu gitu. Si Mas ini dibangunkan gitu ya, dibangunkan gitu. "Masih hidup noh," gitu kata Pak Yanto. Kita bangunkan ya. Pertama dipikir bisa jadi ini adalah korban kejahatan. Tapi kalau korban kejahatan, sepeda motor masih ada, tas yang diikat di jok motor masih ada, sepatu masih diletakkan agak jauh dari si orang tersebut. Ini orang kok bisa tidur di sini gitu kan. Nah, orang ini dibangunkan. Ketika orang itu bangun, si pemuda ini kaget gitu ya, kaget. Nah, terus kemudian seperti apa? Seperti linglung, seperti bingung gitu kan. Nah, Pak Yanto dan Pak Wahono ini mencoba bertanya ya, tapi si orang ini masih seperti orang linglung. Ya mungkin karena ngantuk, atau waktu itu Pak Wahono sempat berpikiran negatif, jangan-jangan orang ini nih mabuk gitu ya, mabuk atau pengguna narkoba. Kemudian karena memang SOP-nya harus dibawa ke mana? Dibawa ke kantor, maka dengan HT gitu, HT dipanggil kawan satu lagi, maka si pemuda tadi dibawa ke parameter checkpoint atau kantor security gitu. Jadi sekaligus diinterogasi, sekaligus mungkin kalau ada darurat ditolong. Setelah sampai di checkpoint keamanan perkebunan, ditanyalah ya si pemuda yang tadi ditemukan tidur di kebun. Nah, setelah diperiksa memang orang tersebut bukan pencuri, itu isinya memang barang-barang pribadi dia, tidak ada alat-alat untuk mencuri hasil kebun, tidak ada barang bukti atau sesuatu yang patut dicurigai bahwa si pemuda itu adalah pencuri di tanaman-tanaman industri yang ada di kebun tersebut ya. Kemudian dari sudut pandang si pemuda, ketika
beliau sudah sadar, tidak linglung, sudah disediakan minuman ya, maka si pemuda itu cerita ya. Sebutlah mahasiswa ini, si pemuda itu seorang mahasiswa bernama Adi ya, ini nama samaran. Nah, si mahasiswa ini bermaksud untuk pulang ke rumahnya ya. Beliau kuliah di ibu kota provinsi untuk menuju ke rumah asalnya di suatu kabupaten di daerah yang banyak perkebunan ya. Maka untuk memotong jalan, Mas Adi ini melewati perkebunan, di mana tahun 2011 itu kan boleh dibilang belum ada yang namanya Gmap ya. Hanya dengan mengandalkan penglihatan atau ingatan gitu, maka jalan-jalan mana yang bisa dilewati. Nah, karena memang pulang dari ibu kota provinsi tersebut masih sudah terlalu sore, maka ada perpotongan waktu menjelang waktu maghrib gitu ya, dari sore menjadi maghrib. Nah, Mas Adi ini menurut keterangan Mas Adi, sejauh yang dia alami ya, dari point of view atau dari sudut pandangnya Mas Adi, ketika dia jalan di jalan alternatif di tengah perkebunan tersebut, Mas Adi ini melihat ada sebuah masjid di mana banyak orang-orang dengan style atau dengan pakaian seperti orang yang mau jamaah sholat maghrib, karena memang waktu menunjukkan kira-kira surup atau menjelang maghrib ya, terdengar adzan maghrib juga, karena memang banyak orang yang jalan kaki menuju ke suatu arah. Orang tersebut pakai kopiah, pakai sarung, maka Mas Adi menduga orang ini mau ke masjid. Nah, karena memang baru pertama kali lewat di tempat tersebut, Mas Adi ini nggak curiga itu kan. Beliau memarkirkan kendaraan di sudut pandangnya itu ya tempat parkir yang lapang gitu, seperti lapangan parkir, bukan semak belukar, bukan pohon-pohonan perdu, tapi seperti tempat parkir. Dan dia melepas sepatu, ditaruh di rak. Padahal nyatanya oleh Pak Wahono kan ditemukan sepatu itu rapih di bawah pohon, tapi Mas Adi menyatakan dia menaruh sepatu di rak. Beliau ambil wudhu, tapi di situ tidak ada bangunan sama sekali. Tapi menurut pandangannya Mas Adi itu dia berwudhu dan kemudian masuk ke dalam masjid. Masjid itu seperti masjid pada umumnya ya, terang, kemudian ada pembatas hijau antara jamaah putra dan jamaah putri. Dan anehnya ketika iqomah atau panggilan terakhir untuk menegakkan sholat, salah satu orang yang paling tua itu seperti memaksa Mas Adi ini untuk mengimami sholat maghrib. Mas Adi sudah menolak dengan berbagai cara ya, karena memang beliau ini musafir, kemudian masih muda, masih ada orang yang lebih berhak ya, orang yang mungkin lebih fasyih, lebih mukim, lebih tua untuk mengimami. Tapi si orang yang boleh dibilang yang paling tua dari jamaah tersebut seperti memaksa Mas Adi untuk mengimami. Ya, singkat cerita, Mas Adi mengimami sebagai imam sholat maghrib, dan sebelum melanjutkan perjalanan menuju rumahnya, Mas Adi ini seperti entah kenapa itu mengantuk sekali. Maka Mas Adi ini merasa, sudahlah, mumpung di masjid, saya tak tidur-tiduran, toh nanti Isya kan akan azan lagi, jadi saya tak tidur kira-kira setengah jam, nanti setelah azan Isya akan bangun, sholat Isya dan pulang ke rumah. Dia tidur di teras atau di selasar masjid ya. Di pola pikir sudut pandangnya Mas Adi itu teras masjid terang benderang dengan tegel atau dengan ubin yang terbuat dari seperti marmer bagus gitu. Tapi ketika dia dibangunkan oleh Pak Wahono dan Pak Yanto, itu Mas Adi ini sedang tidur di atas tanah di kebun gitu. Jadi intinya Mas Adi ini sholat maghrib bisa jadi di alam lain atau di alam jin gitu. Nah, teman-teman security atau teman-teman penjaga malam di kebun tersebut, termasuk Pak Yanto dan teman yang lain, itu kemudian saling bertukar pengalaman. Memang di titik itu katanya memang ada, menurut orang sekitar itu adalah tempat yang angker. Nah, Pak Wahono sendiri
termasuk orang yang masih baru. Jadi beliau baru dimutasi atau dipindah tugaskan dari kebun yang lama ke kebun yang baru ya, sebagai bentuk penyegaran kerjaan. Maka Pak Wahono belum familiar dengan tempat tersebut. Tapi menurut Pak Yanto memang tempat tersebut itu bisa jadi angker ya. Karena kan ada semacam SOP dari kantor bahwa bisa jadi ada orang yang sengaja menghembuskan kebun ini angker supaya satpam itu takut untuk patroli supaya bisa dijarah. Nah, jadi itu memang jarang dipatroli. Tapi Pak Wahono dan Pak Yanto pada malam itu ke situ dan menemukan Mas Adi itu tidur di tanah. Sedangkan menurut sudut pandang Mas Adi, beliau tidur di teras atau di selasar masjid. Ya, apakah Mas Adi sudah masuk ruang dan dimensi alam jin misalkan ya, alam bisawab. Tapi ini kejadian di sebuah perkebunan yang ada di Indonesia. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki cerita atau hal-hal yang ganjil, yang aneh, yang horor, yang seram dan ingin berbagi, silahkan. Alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.